Yang Oke, deket-deket gitu. oke kita mulai Dia ya deket. sama-sama. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau Salam siang, warahmatullahi. sore atau malam semuanya teman-teman. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait kelompok kami dengan tema analisis pembelian alternatif sumber pembiayaan di suatu perusahaan untuk menciptakan laba yang menguntungkan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Reza Tamam. Nama saya Megis ADH. Terus yang lain. Saya Farus Jawan Effendi. Saya Rizky Satria Susanto. Dan yang terakhir ada teman kita yang namanya Elisa Clementina. Oke, selanjutnya Fahrul. Sebelumnya judulnya adalah pemilihan pembiayaan alternatif antara kredit bank dan leasing. Sebelumnya kita simak penjelasan berikut agar suatu perusahaan bisa beraktivitas dengan normal untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha atau bahkan hanya untuk bisa bertahan hidup dan bahkan untuk membayar hutang pun perusahaan membutuhkan dana untuk melakukannya. Seluruh kegiatan perusahaan mulai dari kegiatan kecil hingga transaksi strategis mutlak membutuhkan dana yang cukup. Nah, dari situ dari manakah perusahaan memperoleh dana tersebut? Dari mana sumber-sumber keuangan perusahaan diperoleh? Sumber dana perusahaan memperoleh sumber pendanaan adalah satu dari fungsi manajemen keuangan. Umumnya, sumber dana perusahaan bisa diperoleh dari tiga kelompok, yakni sumber dana jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Yang pertama, kita throwback dari materi yang kemarin. Yang pertama adalah sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek umumnya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Dana yang diperoleh dengan skema ini harus dibayar atau dikembalikan dalam rentang waktu setahun. Contohnya adalah pinjaman dari bank jangka pendek, pendanaan persediaan, dan kredit perdagangan. Yang kedua, sumber dana jangka menengah. Sumber pendanaan ini berasal dari sumber dana jangka menengah karena adanya keperluan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pendanaan jangka pendek, namun terlalu berlebih atau terlalu sulit didapatkan dengan skema pendanaan jangka panjang. Rentang waktu dalam pengambilan sumber dana jangka panjang menengah adalah lebih dari 1 tahun buku akuntansi dan tidak lebih dari 5 tahun buku. Contohnya, pendanaan jangka menengah adalah leasing, term loan, equipment loan. Yang ketiga, sumber dana jangka panjang. Manajer keuangan memilih menggunakan pendanaan jangka panjang karena perusahaan akan melakukan ekspansi usaha yang masif dalam skala perusahaan tersebut. Strategis bagi perusahaan, walaupun banyak alasan lain yang selain itu yang memerlukan pendanaan dalam jumlah yang cenderung besar bagi perusahaan. Contohnya, perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha dengan mengakuisisi perusahaan sejenis atau perusahaan supplier, membeli atau membangun aset tetap jangka panjang seperti tanah, pabrik, mesin, ataupun proyek konstruksi yang lain. Nah, maka dari itu materi ini membahas suatu perusahaan yang sedang mempertimbangkan alternatif pendanaan untuk menambah investasi operasional perusahaan berupa satu unit mobil untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu melalui kredit bank ataupun leasing. Tujuan membahas materi ini adalah untuk mengetahui sumber pendanaan yang lebih menguntungkan antara kredit bank ataupun leasing.
Next. Satria. Oke, untuk selanjutnya tabel 1 yaitu perbedaan dan persamaan financial list dan kredit bank. Keterangan pertama yaitu jenis barang, penyewa atau pembeli, bentuk perusahaan, pemilik barang, jangka waktu, akhir kontrak, resiko, jaminan. Financial list yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, perusahaan atau perseorangan, badan hukum, perusahaan leasing, menengah, menggunakan opsi untuk membeli dengan harga sisa, panjang kontrak, mengembalikan kepada lessor. Financial list dan financial risk, barang modal yang dibeli dengan dana dari leasing. Kredit bank, semua jenis investasi, perusahaan atau perseorangan. Terus bank, debitur, waktu jangka pendek, menengah, jangka panjang, kredit lunas, jaminan kembali ke debitur. Financial risk, barang bergerak atau barang tidak bergerak. Next. Alternatif pendanaan manakah yang sebaiknya dipilih antara leasing atau membeli tunai melalui kredit bank untuk pengadaan aktiva tetap pada Lansiaka Bali? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif pendanaan mana yang lebih menguntungkan bagi Lansiaka Bali antara leasing atau dengan membeli tunai melalui kredit bank untuk pengadaan aktiva tetap. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan gambaran secara nyata tentang alternatif pendanaan kendaraan operasional dengan leasing dan kredit bank yang terdapat pada dunia usaha saat ini. Sedangkan manfaat praktis bagi Lansiaka Bali sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan tentang pemilihan alternatif tersebut. Pertama, menghitung besarnya jumlah angsuran yang harus dibayar dalam jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun. Rumus yang digunakan oleh Kasmir 2009, angsuran pokok per bulan sama dengan pinjaman pokok dibagi bulan selama pinjam. Kedua adalah menghitung besarnya bunga yang harus dibayarkan per bulan. Metode bunga yang digunakan pada kredit bank yakni metode flat rate. Rumus yang digunakan Kasmin 2019 adalah bunga sama dengan pinjaman dikali tutup kurung I IN dibagi bulan selama pinjaman. Ketiga yaitu menghitung besar penghematan pajak. Rumus yang digunakan yaitu pajak yang dibayarkan sama dengan tarif pajak persen dikali depresiasi ditambah bunga sama dengan. Selanjutnya menghitung persen faulit. Untuk mengetahui cash outflow dari aliran kas dalam kaitan dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Rumus yang digunakan oleh Husnus 2010 adalah sigma N T per pangkat min 1. VT dibagi 1 tambah R pangkat T sama dengan. Selanjutnya, pada alternatif pendanaan dengan menggunakan leasing, terlebih dahulu menghitung besar jumlah angsuran yang harus dibayar dalam jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun. Rumus yang digunakan oleh Kasmir yaitu angsuran pokok per bulan sama dengan pinjaman pokok dibagi bulan selama pinjaman sama dengan kemudian menghitung besar bunga yang harus dibayarkan per bulan. Metode bunga digunakan pada leasing yakni metode flat rate. Rumus yang digunakan Kasmir yaitu bunga sama dengan pinjaman dibagi bulan selama pinjaman sama dengan titik-titik. Kemudian menghitung besarnya penghematan pajak. Rumus yang digunakan yaitu pajak yang dibayarkan sama dengan tarif pajak persen dikali angsuran pokok ditambah bunga. Terakhir, menghitung persentase value weight untuk mengetahui cash outflows dari aliran kas dalam kaitan dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Rumus yang digunakan Husnan 2010 adalah sigma NT
pangkat 1 VT tutup kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T sama dengan titik-titik. Menganalisi hasil perhitungan nilai sekarang aliran kas keluar dari masing-masing sumber pendanaan tersebut untuk menentukan sumber pendanaan mana yang lebih murah dari kedua alternatif pendanaan tersebut. Selanjutnya, dalam pembahasan ini, data untuk analis alternatif pendanaan kredit bank dan leasing bermaksud menganalisis pembiayaan aktiva tetap berupa pembelian satu unit mobil minibus. Pembiayaan aktiva tetap ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, untuk investasi pembiayaan aktiva tetap tersebut perusahaan bank. Yang pertama, tingkat suku bunga leasing dalam alternatif dan leasing suku bunganya sebesar 6% per tahun. Hal ini didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada perusahaan leasing PT Oto Multi Arta Finance cabang Denpasar pada bulan Agustus 2013. Yang kedua, tingkat suku bunga kredit bank dalam alternatif pendanaan dengan kredit bank dalam hal ini menggunakan produk kredit kendaraan bermotor BCA, penentuan tingkat suku bunga flat rate sebesar 5% per tahunnya. Hal ini didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank BCA pada bulan Agustus 2013. Yang ketiga, harga perolehan satu unit kendaraan, yaitu mobil minibus adalah sebesar 280 juta. Data ini diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh oleh PT Mobil Nasional Intim. Selanjutnya, Selanjutnya ialah ada jangka waktu leasing ataupun kredit bank adalah selama 3 tahun atau 36 bulan menghitung alternatif pendanaan kendaraan dengan menggunakan leasing alternatif pertama. Yang digunakan Lashika Bali dalam pembiayaan investasi aktiva tetap ambulan adalah dengan sewa gudang usaha, yaitu leasing. Ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi syarat dalam kontrak sewa guna usaha antara Peta Medica dan PT Oto Multi Arta Finance, yaitu yang pertama ialah ada pihak penyewa membayar uang muka sebesar Rp86.100.000, di mana uang tersebut sudah mencakup uang muka sebesar 25%. Biaya polis asuransi sebesar 5%, yakni sebesar 14 juta, dan biaya administrasi sebesar Rp2.100.000. Semua jumlah biaya tersebut ditentukan oleh lessor. Yang kedua ada bunga yang ditetapkan oleh PT Oto Multi Arta Finance sebesar 6% per tahun. Apabila aktiva dibiayai dengan leasing, maka besarnya angsuran selama 1 bulan adalah angsuran pokok per bulan sama dengan 210 juta dibagi 36 sama dengan Rp5.833.333,33 bunga. Di dalam bunga ini sendiri, yakni perhitungannya 210 juta dibagi 36 dikali 6% dan dikali 3, hasilnya sama dengan Rp1.050.000. Jadi besarnya total angsuran dengan menggunakan biaya leasing ialah sebesar ada pokok, ada bunganya. Dan itu dijumlah, yakni untuk pokok itu sendiri senilai Rp5.833.333,33 dan yang kedua ada bunga sebesar Rp1.050.000. Total keseluruhan sebesar Rp6.883.333.000.
Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa besarnya angsuran tiap bulan adalah sebesar Rp6.883.333. Besarnya angsuran yang harus dibayar selama 36 bulan adalah sebesar Rp247.800. Selanjutnya, berdasarkan angsuran tersebut, maka akan dihitung present value cash outflow. Perhitungan present value cash outflow ini dilakukan terhadap cash outflow bersih setiap bulan. Cash outflow bersih adalah total pengeluaran yakni angsuran pokok ditambah bunga, dikurangi penghemat pajak. Untuk mengetahui besarnya PV cash outflow, diambil informasi berupa tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Pasal 29 Tahun 2010 mengenai pajak penghasilan badan PPh badan, yakni menggunakan tarif tunggal sebesar 25%. Dengan perhitungan menggunakan rumus present value dapat dihitung PV cash outflow ini adalah sebesar Rp170.098.993 selama 36 bulan. Untuk mengetahui PV cash outflow ini sendiri secara keseluruhan, maka bisa dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. Yakni yang pertama ada PV cash outflow, yang kedua ada tunai. Untuk cash outflow ini sendiri, yakni senilai Rp170.098.993, ditambah Rp86.100.000. Total cash outflow leasing ini sendiri senilai Rp256.198.993. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya PV cash outflow ini sendiri pada leasing khususnya adalah sebesar Rp256.198.993. Besar penghematan pajak adalah sebesar Rp61.950.000. Satria. Menghitung alternatif pendanaan kendaraan dengan menggunakan kredit bank sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman bank. Berdasarkan informasi dari BCA, ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam perjanjian kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pinjaman yang dilakukan adalah sebesar 75% dari total harga aktiva, yaitu sebesar Rp280 juta, sehingga menjadi Rp210 juta. Di samping bunga bank, peminjam harus membayar biaya administrasi sebesar Rp500.000 dan juga provisi 1% dari total pinjaman, yaitu sebesar Rp2.100.000. Yang kedua, modal sendiri sebesar 25% dari harga aktiva, yaitu sebesar Rp280 juta, sehingga uang tunai yang perlu disiapkan jika menggunakan alternatif pembiayaan melalui kredit bank adalah senilai 70 juta. Berdasarkan metode flat rate, biasanya bunga yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, angsuran per bulan adalah adanya pokok angsuran, yaitu bunga sama dengan 210 juta dikali 5% dikali 3/36. Dapat dihasilkan yaitu Rp5.833.333.000 dan totalnya Rp875.000. Jadi total angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp5.833.333 ditambah Rp875.000 sama dengan Rp6.708.333. Next. Dengan demikian, total angsuran yang harus dibayar Lasyaka Bali sampai bulan 36 sebesar Rp240.500.000. Berdasarkan angsuran tersebut, maka dihitung present value cash outflow. Perhitungan present value cash outflow dilakukan terhadap cash outflow bersih setiap bulan. Cash outflow bersih adalah total pengeluaran atau angsuran pokok plus bunga, dikurangi penghematan pajak.
Untuk mengetahui besarnya PV cash outflow diperlukan informasi perhitungan besarnya depresiasi yang ditanggung Penta Medica karena dengan menggunakan kredit bank, maka status kepemilikan aktiva langsung menjadi milik perusahaan. Dalam menghitung besarnya depresiasi digunakan metode penyusutan garis lurus. Maka perhitungannya adalah depresiasi sama dengan harga aktiva tetap per umur ekonomi aktiva. Harga aktiva tetap yaitu 280 juta, umur ekonomi aktiva yaitu 60 bulan. Dihasilkan 4.660.660 rupiah per bulan. Jadi besarnya depresiasi yang ditanggung perusahaan selama 1 bulan sebesar 4.666.666 rupiah. Selain itu, tarif pajak sesuai UU Perpajakan Pasal 29 tahun 2010 tentang pajak penghasilan badan atau PPh badan, yakni menggunakan tarif tunggal 25% dan diskon faktor yang digunakan 3,75%, yang merupakan biaya modal setelah pajak. Angka tersebut diperoleh dengan cara 0,05 dalam kurung 1 dikurang 0,25 dapat dihasilkan 0,0375 berdasarkan perhitungan dengan rumus present value, maka PV cash outflow adalah sebesar 168.150.777 rupiah selama 36 bulan. Untuk mengetahui PV cash outflow keseluruhan, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yakni ada PV cash outflow senilai 168.150.777 rupiah dan PV tunai 86.100.000 rupiah dijumlah dan dihasilkan PV cash outflow kredit bank yaitu senilai 254.250.777 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya PV cash outflow pada kredit bank adalah sebesar 254.250.777 rupiah. Besarnya penghematan pajak adalah 60.375.000 rupiah. Nah, jadi dari kesimpulan kali ini, yakni pembahasan di atas, terutama dapat disimpulkan bahwa penggunaan alternatif penyediaan aktiva tetap berupa pembelian 1 unit minibus oleh Lashika Bali lebih menguntungkan melalui kredit bank dibandingkan dengan pendanaan melalui leasing yang dapat dilihat dari present value cash outflow pada KKB BCA yang lebih rendah dari leasing. Dari simpulan tersebut juga, maka dapat disarankan pertimbangan bagi Penta Medica untuk melakukan investasi pada aktiva tetap dengan pemilihan alternatif pendanaan melalui kredit bank. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya melakukan perhitungan alternatif pendanaan antara kredit bank dan leasing. Penelitian ini juga akan lebih valid apabila memperhitungkan alternatif pendanaan yang lain, seperti pendanaan dengan term loan dan modal ventura. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.